Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya di sini akan mempresentasikan aplikasi jual beli tas berbasis web dengan manajer proyek Bu Dwi Maya Purnamasari STMCS dengan kelompok 3 YFA1 Apagi. Dengan saya Muhammad Yuki sebagai ketua. Saya Anissa Fadila sebagai anggota. Saya Sita Gina sebagai anggota. Saya Hanifah Sa- Dwi Cahyani sebagai anggota. Saya Muhammad Ryan Fauzan sebagai anggota. Saya Naila Amira sebagai anggota. Di sini ada deskripsi umum. Aplikasi berbasis web berupa aplikasi jual beli tas yang bisa digunakan oleh banyak pengguna secara simultan dan terhubung oleh database. Pengguna dari aplikasi adalah penjual dan pembeli. Penjual dapat melakukan pengelolaan data produk, sedangkan pembeli dapat melakukan registrasi pada halaman pertama atau halaman login. Pembeli dapat melakukan login dengan menggunakan email dan password. Setelah login akan muncul halaman utama, dapat memilih produk yang ingin dipesan, lalu memesan produk, dan pembeli dapat juga mengedit profil. Baik, masuk ke capaian akhir proyek. Di sini kami melewati 4 tahapan. Yang pertama itu ada implementasi aplikasi dan fitur-fitur pendukungnya. Di sini adalah proses penerapan, pengembangan juga peluncuran aplikasi agar dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan fungsinya. Yang kedua itu ada implementasi basis data. Di sini adalah proses menyimpan, mengelola juga eh, menambahkan data yang efisien sehingga aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga itu ada pengujian aplikasi. Di sini proses kami adalah membuktikan bahwa aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan juga spesifikasi yang ditentukan. Selanjutnya itu ada laporan akhir PBL. Selanjutnya, baik, di sini ada daftar akun pada bagian pembeli. Di sini pembeli diminta untuk menginput email, nomor handphone, address atau alamat, password atau kata sandi. Nah, jika pembeli sudah berhasil mendaftar, maka langsung akan diarahkan ke halaman utama. Selanjutnya, di sini ada login system pada bagian pembeli. Di sini pembeli hanya diminta untuk menginput email juga password. Setelah pembeli berhasil login, maka langsung akan diarahkan ke halaman utama. Fungsi dari login ini adalah eh, agar memastikan bahwa pembeli yang terdaftar di sini saja yang bisa dapat mengakses akun mereka. Terima kasih. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu subproda. Jadi, di dalam subproda ini, pembeli dapat melihat berbagai produk yang tersedia, seperti harga dari produk, deskripsi dari produk, dan gambar dari produk. Selanjutnya yaitu keranjang produk. Jadi di dalam keranjang produk ini, pembeli dapat menambahkan, mengedit, serta menghapus produk. Selanjutnya, baiklah, yang selanjutnya yaitu edit profile. Jadi, di dalam edit profile ini, pembeli dapat melihat serta mengedit data pribadi mereka, seperti nama, email, nomor handphone, dan alamat dari pembeli. Oke, selanjutnya fitur-fitur yang belum terselesaikan pada web kami. Yang pertama yaitu ada fitur pencarian fi- dan filter produk. Di sini pembeli belum bisa cari produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka di dalam sebuah halaman website kami. Yang yang next. Oke, yang selanjutnya fitur yang belum terselesaikan yaitu eh, fitur laporan penjualan. Di sini penjual masih belum bisa menggunakan fitur yang digunakan untuk menganalisis, memantau, dan mengolah data penjualan di dalam halaman dashboard penjualan. Oke, next. Selanjutnya fitur ubah password. Di sini pembeli belum bisa
menggunakan fitur ubah password ketika dia merasa bahwa passwordnya sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau dipakai. Oke, next. Pada history logbook ini, kami melanjutkan pengerjaan proyek kami setelah ATS kemarin dengan masuk ke tahap implementasi. Nah, pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 29 Oktober, dari sisi pembeli, tim fokus mengerjakan tampilan awal seperti login, registrasi, homepage, toko, dan juga detail produk dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan juga JavaScript. Tak lupa peletakan logo pada setiap halaman dan juga judul web. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 6 November, masih melanjutkan dari sisi pembeli, tim membangun fitur tambahan seperti halaman kontak tentang kami, keranjang belanja, dan juga checkout. Pada tanggal 7 November sampai dengan 21 November, tim front-end mengerjakan aplikasi dari sisi penjual, dimulai dari halaman dashboard, data barang, from edit, tambah, hapus produk, dan juga kategori produk. Pada tanggal 21 November sampai dengan 4 Desember, tim backend mulai mengerjakan database dari sisi pembeli, mulai dari halaman logis, register, homepage, shop, dan juga detail produk. Kemudian pada tanggal 4 Desember sampai dengan 18 Desember, tim backend mengerjakan database dari sisi penjual. Nah, pada bagian penjual ini sudah bisa menambahkan produk dan produknya akan tampil di homepage. Penjual sudah menambahkan berbagai daftar produk dan setiap perubahan data akan tersimpan dalam database. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember sampai dengan 26 Desember, tim front-end melanjutkan kerangka aplikasi dari sisi pembeli membuat fitur keranjang pesanan, pembuatan invoice, dan juga profile user. Baru tanggal 24 Desember sampai dengan 26 Desember, tim back-end melanjutkan kerangka aplikasi dari sisi pembeli untuk mengerjakan database bagian keranjang pesanan dan pembuatan invoice juga profile user. Pada tanggal 26 Desember sampai dengan 27 Desember, kedua tim mencoba aplikasi secara keseluruhan dan memastikan tidak ada error. Nah, setelah mencoba aplikasi, tim memperbaiki sedikit tampilan yang masih kurang rapi. Selanjutnya tanggal 27 Desember sampai dengan 30 Desember, kelompok kami menyelesaikan RPP, laporan, video presentasi, dan juga poster aplikasi. Untuk pembagian kerja timnya, Muhammad Yuki sebagai full stack, juga ketua kelompok kami, Muhammad Raihan sebagai back end, Hanifa sebagai front end, Naila Amira saya sendiri sebagai back end, Anissa Fadila sebagai back end, dan juga Masito Anggina sebagai front end. Berikutnya ada refleksi kelompok. Beberapa kendala dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa pekerjaan yang tumpang tindih ataupun terlewat. Yang kedua, manajemen waktu yang tidak optimal. Beberapa tugas tidak selesai tepat waktu karena kurangnya perencanaan yang matang. Dan yang ketiga, kesulitan teknis. Ada beberapa kendala teknis seperti penggunaan teknologi ataupun perangkat lunak yang kurang dikuasai oleh sebagian anggota. Next. Hal yang dapat diperbaiki dalam pelaksanaan proyek selanjutnya ini, yang pertama ada peningkatan komunikasi dengan mengadakan pertemuan, baik itu offline ataupun online, untuk memastikan semua anggota memahami peran masing-masing dan progres dari proyek ini. Yang kedua, pengolahan waktu yang lebih baik, membuat timeline ataupun jadwal kerja yang jelas dengan menggunakan tenggat waktu. Dan yang ketiga, peningkatan kompetensi teknis, yaitu dengan menggunakan pelatihan singkat ataupun membagi tugas berdasarkan keahlian masing-masing anggota. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala, dengan mengadakan evaluasi berkala untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah lebih awal sebelum menjadi masalah yang besar. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.